Selamat malam, Mama. Malam. Hobi amat Mama melihat berita Eyang Subur. Kalau Mama pro dengan Eyang Subur atau dengan Adi Bing Slamet? Ada aja. Kamu nih usil amat sih, Dek. Kalau Mama sih nggak pro, nggak kontra. Nggak mihak siapa-siapa. Adi Bing Slamet merasa mendapat hidayah, subhanallah. Itu hidayah dari Allah. Tapi biasanya namanya orang dapat hidayah tuh ya, dia penuh kesadaran, pandai menjaga lidah dalam berbicara. Dia akan selalu berkaca diri, mengorek-ngorek diri sendiri, mencari apa kekurangan diri sendiri untuk menjadi lebih sempurna. Bukan menghujat atau mengorek-ngorek pribadi orang. Orang yang mendapat hidayah dari Allah itu orang yang sadar bahwa dirinya itu sudah mendapat petunjuk dari Allah. Itu selalu dekat kepada Allah dan selalu takut terhadap dosa. Orang Islam menggunjing orang lain aja udah bersalah, Dek. Udah berdosa. Apalagi sampai menghujat. Itu nggak boleh sebenarnya. Oke. Kalau menurut Mama sih ini cuma hanya karena perbedaan sudut pandang aja. Orang Islam itu punya rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji bagi yang mampu. Dan namanya iman kepada Allah. Iman itu artinya yakin atau percaya. Iman kepada Allah itu hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Manusia tidak boleh mengadili. Yang mengadili hanya Allah. Karena ini hubungan hati kita dengan Allah, hablum minallah. Jadi agama itu soal yang gimana masalah hati, masalah iman kita dengan Allah. Jadi manusia nggak berhak untuk mengadili. Nanti Allah yang mengadili kalau masalah agama itu. Sholat 5 waktu itu umat Islam. Tapi hari gini, Dek, banyak orang Islam yang mengaku Islam, tapi Islam KTP, sholatnya bolong-bolong, ada yang sholatnya maghrib doang, ada yang sholatnya seminggu sekali, cuma hari Jumat doang. Bahkan ada orang yang sholatnya cuma setahun sekali, cuma hari Id aja. Ada. Tapi itu hak pribadi mereka. Kita nggak boleh menyakiti apa menyinggung perasaan. Itu hak hakiki mereka. Iman mereka kepada Allah. Pribadi masing-masing. Yang mengadili, yang boleh mengadili hanya Allah. Terus masalah haji. Naik haji bagi yang mampu. Yang dimaksud naik haji bagi yang mampu ini nggak cuma mampu materi, di sini mampu lahir, batin, materi, mampu semuanya deh. Kalau menurut Mama begitu. Kita mampu materi, tetapi hati kita belum terpanggil
belum terpanggil kita untuk menjadi tamu Allah. Akhirnya apa? Hanya cuma cari sensasi. Nggak akan jadi haji yang mabrur. Apalagi mampu materi, terus naik haji karena terpaksa. Karena hujatan supaya untuk naik haji. Itu nggak boleh. Naik haji bagi yang mampu itu mampu segalanya. Lahir, batin, materi, itu segalanya. Jadi kalau kita udah mampu materi, hati kita udah terpanggil, insya Allah naik haji menjadi tamu Allah karena kesadaran hati kita terpanggil untuk menjadi tamu Allah, insya Allah akan jadi haji yang mabrur. Gitu loh Dek ceritanya. Tapi kalau masalah yang subur, jangan masalah Adi bin Slamet, kalau mama sih nggak ada pro kontra, itu mah hak mereka masing-masing. Gitu. Tapi kalau menurut mama, namanya orang yang udah mendapat hidayah itu orang yang pandai menjaga lidah, pandai bersyukur, pandai berkaca, mencari kekurangan diri, bukan mengorek-ngorek pribadi orang lain. Tuh kalau menurut mama. Apalagi sampai menghujat. Nauzubillah min dzalik, berdosa itu. Namanya rezeki, jodoh, ajal itu hanya di tangan Allah. Allah yang tahu. Allahu alam. Itu loh Dek. Tapi kalau menurut mama antara Adi dengan Eyang itu lebih baik damai aja lah. Karena damai itu indah. Ngapain mereka terus berseteru. Itu. Kalau menurut pendapat mama sih mereka itu karenanya terjadi kesalahpahaman. Gimana? Perbedaan sudut pandang gitu. Kayaknya kalau Eyang subur sih lebih kental ke pemahaman agama kayaknya kurang. Dia lebih kental ke kebudayaan orang Jawa, kejawen gitu loh. Kayak kopi pahit, kopi manis, itu artinya pahit-pahit dulu baru kita manis, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, itu kalau kata peribahasa. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian gitu. Diibaratkan gitu. Itu kental ke kejawen gitu. Kalau menurut mama sih, tapi mama nggak mihak siapa-siapa gitu. Ya, lebih baik mereka damai aja karena damai itu indah. Ngapain berseteru terus yang nggak ada titik terangnya. Karena ya namanya iman, agama itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hak hakiki, hak pribadi kita. Jadi manusia nggak berhak untuk mengadili. Itu kalau masalah iman, karena iman itu yakin dan percaya adanya Allah. Gitu. Itu menurut mama. Jadi yang berhak mengadili itu cuma Allah. Cara sudut pandang yang berbeda mengakibatkan ya perselisihan, berkepanjangan. Nggak ada titik terangnya, berdebat terus menerus, saling mencemooh, saling membela diri. Cuma dari masalah ini yang mama nggak setuju adanya undang-undang santet. Itu nggak masuk akal. Santet kan abstrak. Kenapa harus dijerat dengan undang-undang? Gitu nggak bisa ini. Bisa-bisa jadi fitnah. Contohnya perseteruan antara Adi dengan Eyang. Ini bukannya mama mendoakan di antara mereka cepat mati, enggak. Misalkan si Adi meninggal, maka nanti dibilang Eyang nyantet Adi.
Padahal Adi meninggal karena jantung atau sebaliknya Eyang meninggal. Ntar dibilangin Eyang disantet Adi. Padahal sebenarnya emang Eyang itu udah sepuh atau penyakit apa gitu kan. Akhirnya kalau ada undang-undang persantetan, masing-masing itu bisa dijerat oleh undang-undang santet. Undang-undang santet itu bikin kita bodoh dan harus percaya dengan adanya santet gitu loh. Kalau kita takut santet, kalau kita percaya adanya Allah, ya udah sih baca surat Anas, baca surat Falak, baca ayat kursi tiap mau tidur tuh. Insya Allah kita akan selalu terjaga, dilindungi Allah. Percaya itu. Baca 7 kali. Terus usap, tiup di tangan, usap ke muka, insya Allah. Yang terakhirnya kalau kita mau tidur baca Bismika Allahumma ya wa amut. Insya Allah kita sampai pagi dilindungi oleh Allah. Tapi kalau kita adanya undang-undang persantetan itu terus kita percaya dan kita dibuat harus percaya, itu sangat-sangat bodoh. Ngapain uang miliaran rupiah dibawa keluar negeri ke Korea cuma untuk bahas undang-undang persantetan yang nggak penting. Kalau menurut Mama lebih baik uang itu dipergunakan untuk membangun fasilitas umum kayak berita-berita di TV itu. Banyak jembatan-jembatan yang rusak. Anak sekolah, anak-anak SD itu sampai bajunya basah-basah nyebrang kayak gitu. Mending untuk perbaikan itu. Atau perbaikan sekolah-sekolah yang roboh kayak gitu. Itu lebih bagus untuk kepentingan rakyat. Daripada untuk membahas yang nggak penting, undang-undang persantetan. Sampai pakai dana uang miliaran rupiah. Kok nggak etis banget gitu loh. Rakyat aja banyak yang sengsara. Tapi kenapa malah rakyat dibikin bodoh? Harus percaya dengan undang-undang persantetan. Padahal undang santet itu kan abstrak. Kok harus dijerat dengan undang-undang yang menurut Mama nggak penting gitulah pokoknya. Gitu. Lebih baik digunakan untuk membangun fasilitas umum. Karena rakyat masih banyak yang menderita. Kalau undang-undang santet diadakan, kita suruh percaya santet. Dan santet itu sangat dekat dengan fitnah. Itu menurut Mama. Gitu loh. Dan kalau namanya orang yang sudah mendapat hidayah Allah itu pasti dia bisa menjaga lidah, nggak suka membuka aib orang, apalagi sampai menghujat. Tuh. Kita nggosipin orang aja udah berdosa. Kalau kita suka ngerumpi deh ya. Orang yang kita rumpiin tadi, dosanya pindah ke kita yang ngerumpi. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sampai menghujat itu sebenarnya nggak boleh gitu kalau menurut Mama sih. Tapi di sini Mama nggak menyalahkan, nggak membenarkan, nggak memihak siapa-siapa. Cuma Mama, karena Mama ya sering melihat di TV ceramah-ceramah tentang Islam itu. Katanya membuka aib saudara itu, membuka aib teman itu sama aja makan daging, bangkai daging saudara sendiri. Itu apalagi sampai menghujat. Nauzubillah min dzalik, bener-bener jauhi. Udah.